Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya membuka mata banyak pihak akan pentingnya pembenahan sistem pelayaran di kawasan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau GMFK PPI Banyuwangi pun turut mendorong evaluasi menyeluruh. Ketua GMFK PPI Banyuwangi, Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi menyampaikan sejumlah masukan saat audiensi dengan pihak ASDP Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi pada Kamis siang. Pihaknya ingin memastikan apakah sistem yang berjalan saat ini sudah sesuai atau justru perlu di-upgrade, termasuk adakah regulasi yang dilanggar dan siapa yang bertanggung jawab. Ia mengatakan sesuai investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, mengungkap kapal KMP Tunu Pratamajaya tenggelam kelebihan muatan hampir 4 kali lipat dari kapasitas. Kapal yang seharusnya hanya mampu mengangkut 138 ton ternyata membawa 538 ton saat tenggelam. Jika seperti ini artinya ada sistem yang tidak jalan dan harus diperbaiki secara menyeluruh, jangan semata-mata menyalahkan nahkoda. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang menyebut bahwa tanggung jawab berbagai aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dibebankan kepada nahkoda, termasuk pencatatan data manifest KMP Tunu Pratamajaya yang masih simpang siur juga menjadi tanggung jawab nahkoda. Oleh karena itu, Wahyudi menilai perlu evaluasi regulasi agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke satu pihak. Dalam kesempatan itu, GMFK PPI Banyuwangi juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kapal-kapal kecil yang sudah tidak sesuai kapasitas digantikan dengan kapal berukuran lebih besar. Hal ini karena tonase kendaraan barang yang menyeberang di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini banyak yang melebihi 30 ton, sehingga dengan adanya kapal besar bisa mempercepat proses bongkar muat dan mengurangi volume kemacetan yang terjadi saat ini. Tak hanya itu, ia menilai perusahaan pelayaran juga perlu dikontrol lebih ketat. Menurutnya, perusahaan tak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga wajib memenuhi kualifikasi teknis dan memiliki tenaga ahli yang berinteraksi aktif dengan instansi pengawas. Ia pun mendorong pembenahan sistem secara menyeluruh karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan ekosistem pelabuhan yang lebih tertib, sehat, dan manusiawi. Kurang sehat. Nah, akhirnya ada beberapa jawaban bahwa ada satu sistem yang mungkin perlu ada perbaikan. Misalnya adalah Syah Bandar itu punya kewenangan untuk melakukan penerbitan surat perintah berlayar, prosedur berlayar, dan melakukan cross-check terhadap permohonan secara administratif, artinya formal. Nah, ini kalau bisa kemudian ditambah dengan bahwa tidak cukup dengan formal karena itu menyangkut kebenaran material, sehingga harus ada kemudian persyaratan bahwa tidak hanya menyetujui dan mengcross-check secara administratif, tapi kemudian secara material juga kebenaran isi dari dokumen. Itu mungkin dari sistem. Kemudian kalau dari budaya itu masih ada istilahnya petruk katanya begitu di sini yang sangat mengganggu dan mampu mempengaruhi dari kegiatan atau budaya berbisnis yang sehat. Nah, nanti ini nggak bisa hanya dibebankan kepada ASDP dan KSOP. Ini semua pihak harus turun, termasuk pemerintah daerah, ya, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membangun budaya dalam kegiatan perekonomian di sekitar pelabuhan itu yang sehat. Kerjasama dengan satu dengan yang lain. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Tanjung Wangi, Widodo, juga berharap adanya penambahan kapal berukuran besar. Menurutnya hal ini dapat mengurangi waktu muat. Jika ini dilakukan tentu dapat bisa mempercepat proses bongkar muat dan bisa leasing dan semuanya valid serta menekan resiko penumpukan antrian kendaraan yang terjadi saat ini. Alur laut itu saya kira kan sudah keadaannya di Selat Balu kan banyak kapal kayak gitu, banyaknya kapal yang beroperasi satu hari itu kan benar-benar membutuhkan kehandalan, kesiagapan seorang nahkoda dengan banyaknya kapal yang ada di lintas Ketapang Gilimanuk. Ini yang perlu mungkin
bisa seharinya itu ya dinormalkan. Kalau dermaga itu normalnya 4 kapal, ya jangan diisi 5 kalau bicara normal. Nah, kalau karena ditambah kapal itu untuk penambahan di masing-masing MB itu ya karena untuk urgent kondisi pelabuhan yang lagi macet itu gini. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tadi seperti yang disampaikan dari Pak Ketua, Pak Yudi, intinya bahwa kalau alur ini kalau bisa kapalnya itu sedikit waktu panjang waktu muat, jadi biar bisa lasing, biar semua valid semua, jadi nggak seperti ya memang kan saat ini kan sudah ada jadwalnya dari BPTD, mau nggak mau kalau sampai kita terlambat kita kena dis. Nah, ini juga mempengaruhi spekulasi seorang nahkoda kapal karena dikejar waktu juga. Nah, kondisi yang ada di pelabuhan penyeberangan. Saat ini ada berapa kapal yang beroperasi, Pak? Handoko Kusumo, CTV.